Sedangkan sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji antara hubungan bahasa dengan masyarakat, eh, yang seperti struktur formal dan struktur-struktur sosiologi. Yang selanjutnya yaitu hubungan bahasa dan masyarakat. Yang pertama yaitu jenis bahasa. Jenis bahasa yang pertama ada bahasa resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam acara-acara resmi seperti rapat, undang-undang, pengantar pendidikan, pidato, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah bahasa negara. Bahasa negara yang merupakan bahasa yang digunakan pada suatu negara. Misalnya pada negara Indonesia mayoritas menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bahasa pertama. Bahasa pertama merupakan bahasa yang dikuasai oleh manusia pada pertama kali. Bahasa ini berasal dari yang diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Untuk itu bahasa pertama juga sering disebut dengan bahasa ibu. Nah, yang terakhir yaitu adalah bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan untuk menghubungkan antara setiap suku yang ada di suatu bangsa. Bahasa nasional yang di Indonesia terdiri dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, dan sebagainya. Itu termasuk dalam bahasa nasional. Nah, selanjutnya ada juga jenis bahasa menurut pemerolehannya. Yang pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dikuasai oleh seorang anak dengan interaksi melalui keluarga. Salah satu contohnya jenisnya yaitu ibu. Bahasa ibu juga sering disebut dengan bahasa pertama atau bahasa asli. Bahasa ibu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari seorang anak ketika dia sudah dewasa. Akan ada logat-logat atau diksi yang terbawa hingga dewasa. Misalnya ketika seorang orang Indonesia yang menetap lama di Jepang, dia akan tetap fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia meskipun telah lama di Jepang dan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bahasa pertama. Bahasa pertama ini serupa dengan bahasa ibu, yaitu bahasa yang pertama kali dikuasai oleh seorang anak saat dia lahir, yang diajarkan oleh keluarganya. Yang selanjutnya yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua ini adalah bahasa yang diperoleh setelah seorang anak mendapatkan bahasa pertama. Pemakaian bahasa kedua biasanya jarang dipakai karena seorang anak lebih fasih dalam menggunakan bahasa pertama. Biasanya bahasa kedua itu dipelajari di sekolah, di tempat pengetahuan, sedangkan bahasa pertama yaitu disebutnya pemerolehan bahasa. Yang selanjutnya yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang jarang dipakai pada suatu daerah tertentu. Misalnya ketika orang Australia mendengarkan bahasa Indonesia, itu termasuk orang Australia menganggap bahasa Indonesia merupakan bahasa asing. Yang selanjutnya yaitu adalah hubungan bahasa dengan masyarakat. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, masyarakat akan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Hubungan-hubungan bahasa tersebut disebut dengan variasi, dialek, ragam, dan bentuk-bentuk lainnya. Misalnya ketika dalam berkomunikasi dalam pidato kenegaraan menggunakan ragam bahasa baku,
Sebaliknya, ketika seorang mengobrol dengan temannya, ia akan menggunakan ragam bahasa persahabatan. Lalu ketika seorang menulis novel, akan menggunakan ragam bahasa sastra. Lain halnya dengan seorang pebisnis akan menggunakan ragam-ragam bahasa bisnis dan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu kedewibahasaan atau bilingualisme. Pengertian kedewibahasaan. Kedewibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa yang oleh satu penutur, yang pemakaiannya dilakukan secara bergantian dan sama baiknya. Kedewibahasa terjadi akibat komunikasi antara dua penutur yang saling menggunakan dua bahasa yang berbeda. Misalnya antara penutur bahasa Jawa berkomunikasi dengan penutur bahasa Sunda, akan mengakibatkan interaksi bahasa dan menyebabkan salah satu di antara mereka akan memperoleh bahasa dari lawan komunikasinya. Penutur Jawa kemungkinan akan memperoleh dan mampu menggunakan bahasa Sunda ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu alih kode dan campur kode. Alih kode merupakan penggunaan dua bahasa dalam satu percakapan untuk menyesuaikan dengan lawan bicara. Contohnya ketika dalam suatu wawancara pihak penanya mampu menggunakan dua bahasa dan reporter mampu berasal dari dua negara dan saling bertanya dengan bahasa mereka masing-masing. Lalu si penjawab mampu menjawab dengan dua bahasa untuk memastikan agar dua penanya tersebut mengerti apa yang dia katakan. Yang selanjutnya yaitu campur kode. Campur kode adalah suatu penggunaan bahasa yang di dalamnya terdapat diksi-diksi atau kode-kode dalam bahasa lain. Misalnya ketika seorang menggunakan bahasa Indonesia dan itu berbicara dan terdapat diksi-diksi bahasa Inggris seperti which is literally dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa adalah ragam-ragam bentuk bahasa yang disesuaikan dengan penuturnya. Variasi bahasa dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu latar belakang geografis dan sosial penutur. Yang kedua yaitu medium pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu pokok pembicaraan dan sebagainya. Jenis-jenis variasi bahasa yang pertama yaitu adalah ragam baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang bersifat formal dan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan. Untuk menggunakan bahasa Indonesia yang ragam bahasa Indonesia baku dapat berpedoman pada ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi ini adalah ragam bahasa yang digunakan pada situasi resmi seperti pidato, surat dinas, makalah, karya ilmiah, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ragam bahasa usaha. Ragam bahasa usaha biasanya sering digunakan pada pembicaraan biasa seperti di sekolah atau rapat-rapat pembicaraan yang berorientasi pada produksi atau usaha. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai ini biasa digunakan pada situasi tidak resmi seperti berbicara dengan keluarga, teman, pada
rekan kerja saat istirahat, ngobrol biasa dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ragam bahasa akrab. Ragam bahasa akrab biasanya digunakan pada orang yang telah akrab seperti teman, sahabat, pasangan kekasih, dan sebagainya. Ragam bahasa ini ditandai dengan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan artikulasi yang sering tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu pembakuan bahasa. Proses pembakuan bahasa terjadi atas pemilihan, modifikasi, penjabaran fungsi, dan persetujuan. Yang pertama yaitu pemilihan. Dalam suatu negara bahasa yang dengan banyak bahasa seperti Indonesia, dipilihlah satu bahasa yang akan dibakukan dengan memilih variasi atau dialek-dialek tertentu untuk dibakukan, kemudian dikembangkan dan menjadi bahasa baku. Yang kedua itu kodifikasi. Kodifikasi ini memperlakukan suatu kode atau aturan-aturan pada suatu bahasa sebagai bahasa baku untuk tidak dilanggar dan dijadikan norma-norma di masyarakat sesuai dengan bahasa baku untuk digunakan pada acara-acara formal. Yang selanjutnya yaitu penjabaran fungsi. Fungsi-fungsi pada bahasa yang akan dibakukan dijabarkan untuk dijadikan sebagai bahasa baku. Hal tersebut dilakukan agar fungsi-fungsi bahasa tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dan tidak dilanggar oleh masyarakat agar bisa menjadi bahasa yang baku. Yang terakhir yaitu persetujuan. Setelah bahasa dipilih akan disetujui dan akhirnya ragam bahasa tersebut menjadi bahasa nasional dan semua orang harus menggunakan bahasa tersebut, ragam bahasa tersebut sesuai dengan dialek dan ragam bahasa tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku yang pertama yaitu pemersatu. Bahasa sebagai pemersatu artinya yaitu bahasa yang dipilih untuk dibakukan akan menjadi bahasa nasional, dan bahasa nasional tersebut akan digunakan oleh semua warga negara untuk menjadi bahasa persatuan agar menyambungkan percakapan antara dua suku atau dua budaya atau lebih untuk saling terhubung antara satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu bahasa sebagai pemisah. Bahasa baku dapat dimaksudkan sebagai bahasa pemisah, artinya adalah bahasa baku untuk membedakan antara ragam bahasa resmi dan ragam tidak resmi. Bahasa yang telah dibakukan memiliki kode-kode yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan harus diikuti oleh semua warga negara. Yang tidak menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut dapat dikatakan sebagai ragam bahasa tidak resmi atau tidak baku. Yang selanjutnya yaitu bahasa baku berfungsi sebagai harga diri. Maksudnya ragam bahasa baku sebagai harga diri artinya yaitu ragam bahasa baku hanya dapat dipelajari dengan cara memperoleh pendidikan formal, tidak dapat diperoleh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, karena penggunanya pada situs-situs resmi menjadikan ragam bahasa baku sebagai harga diri suatu orang ketika berbicara pada situasi resmi, dan ketika orang tersebut tidak menggunakan bahasa tidak resmi, harga dirinya akan turun.
Nah, yang selanjutnya yaitu bahasa baku berfungsi sebagai kerangka rujuk. Kerangka rujuk artinya yaitu bahasa baku dapat dijadikan sebagai pengukur antara norma dan tidak bernormanya seorang ketika berbicara. Ketika seorang berbicara menggunakan bahasa yang baku, orang tersebut dapat dikatakan memiliki norma dan adat istiadat yang baik, dan ketika seorang tidak menggunakan bahasa yang baku, artinya orang tersebut tidak memiliki moral yang baik, tapi contoh tersebut hanya bisa digunakan pada situasi-situasi yang menggunakan bahasa baku seperti acara-acara formal, kenegaraan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama itu interferensi. Interferensi bahasa adalah penyimpangan norma suatu bahasa karena digabungkan dengan bahasa lain yang terjadi akibat kontak bahasa. Misalnya ketika seorang menggunakan bahasa Indonesia secara ragam resmi, di dalamnya terdapat diksi-diksi bahasa asing. Hal tersebut dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan bahasa menjadi tidak baku atau tidak resmi. Yang selanjutnya yaitu integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah ketika suatu bahasa memperoleh diksi-diksi dari bahasa lain untuk dimasukkan ke dalam bahasa yang sebelumnya, akibatnya memperkaya bahasa tersebut dan membuat menjadi banyak diksinya. Contohnya bahasa Indonesia yang mendapatkan diksi-diksi dari bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Arab, yaitu contohnya kursi itu berasal dari bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti bangku atau tempat duduk.